nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna na'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kelanjutan pembahasan satu liwat. Wa qala Aliyyun karramallahu wajhahu fi khutbatihi. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu di dalam khutbahnya. Sayyidina Ali, beliau salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merupakan sepupu sekaligus menantu baginda Rasulullah SAW. Arab tokoh masyarakat pada masa Quraisy, Abdul Muttalib, kakek isi baginda Rasulullah SAW. Beliau memiliki putra pertama bernama Abdullah, terus yang kedua Abu Thalib, ketelu Abbas, keempat Hamzah, kelima Abu Lahab. Abdullah melahirkan baginda Rasulullah SAW. Abu Thalib berdua anak bernama Sayyidina Ali. Maka baginda Rasul dengan Sayyidina Ali termasuk sepupunya, bisa, dan juga sekaligus menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Ali juga merupakan khalifah ar-rasyidin yang keempat. Setelah baginda Rasulullah meninggal, diganti oleh Abu Bakar, setelah niki Sayyidina Umar, setelah niki Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Ali. Dan beliau masyhur atau dikenal memiliki kecerdasan. Beliau termasuk sahabat yang cerdas. Baginda Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Ini adalah bentuk penghormatan kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali diberi gelar oleh baginda Rasulullah SAW yang tidak diberi ke sahabat selain. Lamun sahabat selain kebanyakan diberi gelar radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridhoi mereka. Tapi Sayyidina Ali diberi gelar karramallahu wajah, moga-moga Allah memuliakan wajahnya. Salah satu alasan pun tersebut gelar karramallahu wajah, sebab Sayyidina Ali niki langan diiman balik atau langan masih kocek, terjaga mukanya daripada melihat atau menyembah berhala. Langan diiman masih balik atau masih kocek, beliau masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau juga taat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak luar biasa si sholat, maka diberi gelar sebagai bentuk penghormatan. Ayo betul masih sarang gelar ini sebagai bentuk penghormatan. Ada dengan tepi gelar tuan guru,
arah ustaz, arah tokoh agama, tokoh masyarakat. Gelar-gelar niki sebagai bentuk penghormatan bahwa mereka niki orang-orang yang terpandang, orang-orang yang baik. Nah, sekedua pun perlu gelar sebagai bentuk tauladan. Lantaran berdua gelar panggilan para tokoh agama, tokoh masyarakat, gelar guru dan lain sebagainya, ada jadi tauladan tersebut makin ustaz tersebut jadi guru, ada jadi tauladan untuk orang lain. Nah, sekedua tentu sebagai pengingat. Sebab gelar ini luar biasa berat untuk mengingatkan diri kita tidak terbiasa gawat. Jadi sebab tersebut kelompok, tersebut tuan guru, tersebut ustaz, salah ucapan, salah pegawai, maka sebagai pengingat diri. Maka dengan sagawai haji, kemudian Indonesia tersebut haji. Namun di negara lain ada gelar haji ini sebab syarat ibadah dengan gelar. Lemun ada ibadah satu gelar, abu disebut satu baju sembahyang S berarti. Lemun rajin puasa P unin awal. Lemun terlalu haji H. Lemun Indonesia tersebut haji makmur. Tapi sebab gelar atau panggilan haji ini untuk mengingat bahwa kita melakukan atau sudah pergi berziarah ke Mekah Madinah, terjamin surga di sisi Allah. Maka dengan panggilan ini mengingatkan kita tak terbaik pegawai salah, tak terbaik ucapan salah. Ini adalah kemuliaan dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi isi khutbah Sayyidina Ali dalam kitab. Usikum, aku berwasiat kepada kalian, kata Sayyidina Ali. Nabi isi wasiat Sayyidina Ali minta Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi wasiat Sayyidina Ali mengajak kita untuk takwa kepada Allah. Apalagi setiap berjumat wajib dengan ayat sekarang terbaca seperti Nabi ayat ini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan saya beriman pada takwa, takut taat di sisi Allah SWT, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Dengan apa sekadar takwa yang diucapkan, sebenar-benar takwa, baik di dalam hati takwa, ucapan takwa, perbuatan bertakwa, dan tak baik di dalam dunia ini melainkan tetap membawa agama Islam. Sebab luit dengan zat murtad, luit dengan zat tinggalan agama Islam. Meskipun makin rajin dalam ibadah, sembahyang, puasa, segala macam bentuk kebaikan, baju pas nomor 70 tahun bisa murtad. Amunlah murtad, baik murtad lewat hati, niat, ucapan, tindakan, jelas murtad, maka ibadah langan berbalik sampai 70 tahun terhapus di neraka ini. Lah, bahayu saat murtad. Namun ternyata murtad selama 5 tahun bisa. Itulah malik agama Islam. Maka selama murtad ini tetap kewajiban ibadah, sembahyang tetap wajib, puasa tetap wajib, dan usaha gawe desa. Nah, ketika tamu malik Islam, maka wajib mengkotor ibadah setinggalan selama 5 tahun selama murtad. Ini adalah bentuk ancaman, sanksi, hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada dengan murtad di dunia. Apalagi di akhirat mati dalam keadaan kafir. Ini adalah pesan daripada Sayyidina Ali, tetap terjaga takwa. Para sahabat pernah bertanya, ya Rasul, Nabi kena takwa. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan at-taqwa hahuna.
takwa itu ada di sini sambil tujuan dada, sambil tujuan hati. Nabi makna ketika kita ingin berucap sasolah, pegawaian sasolah, sumber terperbaiki dulu Nabi hati. Baginda Rasulullah menyampaikan, kullu ina'in yantahu bima fihi. Setiap wadah yang ada di dalam wadah ini pasti sesuai. Gelasnya di kopi. Nah, lemon kesogulan kopi sogul. Dia mungkin teh sogul. Ada yang samping di gelas. Isi na ipon dia. Tetua, tetoleh, ipon dia sogul. Dia mungkin kopi sogul. Ibarat hati wadah. Nabi sini dalam hati ini sifat sak solat. Arak syukur, arak sabar, arak tawakal. Dengan sifat sasolah dalam hati muncul ucapan sasolah. Amunah muncul ucapan solah, pegawaian solah. Lemunah pegawaian solah, kebiasaan solah. Lemunah kebiasaan solah, maka insya Allah nasib solah. Nasib solah atau tidak tergantung keadaan hati ini. Dalam hadis lain baginda Rasulullah menyampaikan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang rupa, wajah, penampilan, fisik segala macam. Apakah putih atau bidang atau bilu atau kotek, ingas atau letak, Allah tidak lihat itu. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Maka manusia tempat mulia, tempat berharga elek hati, bukan elek fisik, bukan elek suara, bukan elek warna kulit. Beda lemon binatang. Lemon binatang arah nilai binatang ini dilihat dari berat badan. Lemon mokoh belik mahal. Nabi ini sepi, pendek, kau. Lemon mokoh mahal. Lemon payah murah. Berarti tempat berharga sepi ketika berat badan mokoh. Arah makhluk, arah binatang, nilai niki, harga niki dilihat dari ruel. Solah ruel mahal, baratan kedek atau empat. Solah warna mahal, lemon dia solah murah. Ada binatang yang dilihat dari suara. Nabi niki kedek. Lemon kedit suara solah lah juga puluhan juta, ratusan juta. Lemon arah kedit ongkang dia namanya, dia beri tiga tegorong selesai. Lemon manusia bukan dilihat dari suara. Lemon dilihat dari suara dia mahal lah, berarti bisa ngaji baru pemesa atau masuk surga. Itu neraka atau dilihat dari berat badan, sama pokok masuk surga. Dia masih di pun dalam surga paling. Bapak disumpah surga ada lagu syukur. Alhamdulillah hati yang dilihat oleh Allah. Apakah ia penot, payah, mokoh, ia bulat, letak, apapun hati sholat, insya Allah berpeluang menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiat yang pertama, bitaqwallah, pada takwa kepada Allah SWT. Hadirnya kita di majelis ini bagian dari takwa kepada Allah. Allah perintahkan kita menuntut ilmu. Allah perintahkan kita zikir, bersilaturahim, bersedekah, karang-karang jauh masjid. Pegawaian sebaru ini numpuk kumpul dari majelis kemakinan ini. Maka ini bagian dari takwa kepada Allah SWT. Wasiat selanjutnya wa tarkil dunia. Wasiat Sayyidina Ali meninggalkan dunia. At-tarikatilakum, yang mana dunia itu meninggalkan kalian. Jadi itu wasiat di Sayyidina Ali, tinggalkan dunia. Nabi Muhammad, dunia kita yakini sementara. Dunia kita yakini tempat yang akan hancur lebur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yakin tentang dunia niki sementara, yakin tentang dunia niki ndek nampak abadi, maka tidak terbaik terikat isi urusan dunia. Tidak terbaik sampai terpinang isi urusan dunia. Lu dengan stres di urusan dunia sampai mati diri. Jadi Jepang ini setiap tahun 300.000 sama mati diri. Jadi kembali ni stres. Alamun dengan Islam tidak baik stres, apalagi sampai mati diri. Wah, susah. Ibarat yang makin tegal ni lah ringan ni yang tegal mampu tegal sampai sejam. Ikut dah sejam mampu lagu tegal sejeluan atau 2 jeluk, maka insya-Allah sampola iman dia dia mampu. Padahal mik ni tetap berat, dia berubah, dia berkurang. Doi kembali dia mampu karena si ngonek kita kan. Pada makin seandainya pun sampai punya masalah, meskipun sepele masalah ni kita tu, ya tak ada pikiran jelo patang mana lemah itu pikiran pinang, stres. Maka ketika ada masalah, dunia arah yang selesai tu. Ini terpikiran lalu sampai narap makin dengan rausan dan perusahaan apa nangan apa yang segala lemah iya raus mampu sampai lemah raus itu apa nangan ada baik sangka pernah raus lemah jadi betul ternyata masih lah berarti ya itu habis raus andai mungkin sampai seminggu tetap raus berarti pahala gratis 1.000 orang yang menjelekkan kita pokok pena, pokok sabar, pahala 1.000 dengan ini pindah ke kita. Lagu-lagu milu yang pada, milu nyumpah baraya, berarti pokok pahala je dosa pada je kat kita je. Ini ialah meninggalkan dunia, kata Sayyidina Ali. Yang mana dunia ni meninggalkan kalian. Dunia lebih isi dunia, harta benda, kesehatan, rezeki, wali, senina, segala macam ia isi dunia, dan dunia ini akan meninggalkanmu. Contoh, misal makin dan kelompok ini sehat, makin sehat, pertama sakit, pertama mati, makin ini kuat, terus lemah, mulai tuah lemah. Maka dunia berbentuk harta, kesehatan segala macam akan meninggalkan kita. Engkau tuah sehat, engkau tuah boleh harta, engkau tuah boleh tenaga, engkau tuah boleh kesempatan. Ini adalah makna dari wasiat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa in kuntum la tuhibbuna tarkaha, meskipun kalian tidak mau meninggalkan saran dunia, saking luar harta, saking cinta di selina anak keluarga berat saja beri dalam dunia ini. Al-mubliyata ajsamakum, yang merusak jasad fisik kalian. Wa antum turiduna tajdidaha, dan kalian menginginkan untuk memperbaharui fisikmu. Makin dah pelenggo sapi ada sehat, kita perbaharui fisik ada yang sihat dan bergelor. Takkan bergelor si mahal, si bergizi, ngonek-ngonek, ada lepas, ngonek-ngonek, ada doa. Ada cerita dengan supir, tiap jalur makan saya bergizi, konsep puas, umur 1 setengah bulan, ujung-ujung ngelepek ke doa. Takkan makanan saya sok-sok. Terus kita perbaharui, ada yang kuat fisik, tetapi ngonek-ngonek wajib tidak lemas. Dia bukti, dia perlu terbuktian silat terjaga diri. Layak kekuat tidak, anu isu-isu bupas kapur, paran semina lah pembentuk kapur, suri-suri, salah peneliti. Deman kedok-kedokan, deman malik, ngebiara, penyakit uang, batuk, sesak napas, salah telur, rematik, asam urat, padahal makanan bergizi segala macam. Dan kematian ini Bapak Ibu rahimahumullah bukan berarti karena makanan sholat buat mati, luwih masih dengan bergizi,
makanan, rajin olahraga, ujung-ujung mati. Ini jelas pesan atau wasiat daripada Sayyidina Ali. Meskipun kita tidak mau meninggalkan dunia, pasti tidak belik saat dunia ini. Fa innama mislukum wa misluha kamasali qaumin. Maka hanya saja perumpamaan kalian dan perumpamaan dunia seperti perumpamaan satu kaum. Dan ibarat si Sayyidina Ali yang pelogosani kancil dunia niki ibarat menempuh satu jalan. Dan seolah-olah seakan-akan mereka sesungguhnya mereka telah melewati jalan ini. Wa afdau, dan mereka berangkat faka'annahum balaghuhu, maka seolah-olah mereka itu sudah sampai ke jalan tersebut. Wa kam asa ayyajriyal majra, dan betapa banyak atau betapa jauh bahwa ia menempuh satu tempat, satu jarak atau suatu jalan, hatta yantahi ilal ghayati, hatta yantahi ilal ghayati, sampai ia berada atau sampai ke suatu tujuan. Wa kam asa ayyabqa, dan betapa banyak waktu ayyabqa yang tersisa, man lahu yaumun fid dunya, oleh orang yang baginya hari di dunia arah berdua kesempatan jelur itu dari dunia. Wa talibu hasisin yatlubu hatta yufariquha, dan ada yang menuntut atau mengejar dengan cepat, hasis yatlubu, yang mencarinya hatta yufariquha, sehingga ia berpisah dengan dunia. Arti membentang ibarat kita hidup di dunia ini ibarat satu kaum yang melakukan perjalanan, yang perjalanan ini berdua tujuan, berdua tujuan, berdua jalan. Fala tajza'u, maka janganlah kalian resah, libusiha, karena kemalangan di dunia, wa dharaiha, dan kepayahan di dalam dunia. Hidup dari dunia ini pasti ada musibah, masalah. Wajib ya manusia. Seandainya sesugih-sugih manusia kok senang orang hidup di masalah, wajib jadi masalah. Pertama bisa masalah sumber langan dia, bisa masalah niki muncul langan senina, ndek langan senina anak, ndek langan anak sama mantua, ndek langan mantua ipar, ndek langan ipar menantu, ndek langan keluarga terdekat, tetangga, dan lain sebagainya. Intin wajib saat masalah ini. Sehingga Sayyidina Ali memberikan nasihat, nenek resah lantaran arah kemalangan atau kepayahan, kesulitan dari bawah dunia ini. Fa'innahu, maka sesungguhnya sifat atau kemalangan, kesusahan itu ilang kitoi, pasti berdua ujung, pasti berdua penghabisan. Dan mungkin itu masalah doang, langan baru terlahir sampai ketuaan masalah doang, pasti selesai. Masalah ini jadi jelas sifat dunia, makin tercernih, bareng susah. Nah, yang susah, bareng cerita bareng. Misal ada sokok dengan si cinta ni senina ni mati, sedih atau sedih, atau sebalik sama mati lah nangis senina, wajib nangis, biasa nangis. Apakah nangis ini tidak tiap jalur, tiap minggu, tiap bulan sampai bertahun? Mustahil. Jalur pertama, insyaallah biasa nangis. Jalur kedua, sekedar ngangkus. Jalur kedua, mulai makan nangis. Jalur menakut tu etah boleh. Apa lu gitu terus? Lupa masa mana? Apalagi sama mari. Selesai
sini wak lagu duit kenalan salingan terus. Lupa masih ada dalam kubur ni. Jadi inilah gambaran. Jadi arah susah, arah senang, arah susah. Kalau dah susah, aneh di mana arah susah. Senang, aneh di masih mana arah senang. Jadi ya ada hikmah. Sifat lupa ini, dia kalau belum mendengar sifat lupa. Seandainya terbiarin mati si sedina, si keluarga, si anak, mendengar sifat lupa lah itu hatinya. Yang jelu atau sedih ayat atau hikmah. Kedua sifat lupa, terbiarin meninggal, mati, sedih, mulai lupa, pusing, pegawai saling, lalu urusan mengingat Allah tak terbaik sampai lupa. Perintah kekal ingat Allah. Kapan kita mengingat Allah? Dalam keadaan 3 kondisi. Pertama saat mengajak, kedua saat berbaring, kedua saat tertutup. Mancing ingat hukum ingat Allah. Setelah tertutup, ngajak. Ingat Allah. Amun kedek tukur dek ngajak, berbaring, ngalah, tidur, istirahat, ingat Allah. Berarti perlu keadaan ini tetap ingat Allah. Berarti setiap saat kita ingat Allah. Ini di dalam baru bangun tidur sampai tidur lagi. Ini afala taz'u li busiha wa dara'iha fa innahu ila qita'in. Wala tafrahu, dan juga jangan kalian senang bimataiha, dengan kesenangan dunia, wa na'maiha, dan kenikmatan dunia, fa innahu ila zawalin, maka sungguhnya kenikmatan kesenangan dunia pun ila zawal, ia berdua kehancuran, ia berdua penghujung antelan masuk. Makin terus harta beli segala macam, senang ini bangga lalu, senang dia di model lalu. Sebab Nabi karena kesenangan milik dunia ia sifat semata. Coba biasalah makin mau jual pangkat misal 10 pertama beli senang lalu kepek susah malu. Maka senang sih lah dunia di model lalu. Nentik bangga lalu, nentik merasa bahwa senang teriki sampai seterusnya pasti dan berakhir. Inilah sifat dunia. Ajib tu, beliau lanjutkan nasihat. Ajib tu, aku heran, aku bengak. Lihatlah dunia, kepada para pengejar dunia, pencari dunia. Artinya dunia doang, itu rumah akhirat, dunia doang. Ia heran, Sayyidina Ali. Wal mautu yatlubuhu, sedangkan kematian terus mengejarnya. Arah sopo dengan sibuk kejar dunia, padahal kematian mengejar dia. Membelai pasti beda, kejar isi kematian. Ya terlalu naik pesawat, belum tentu seninana pemilu lagu kematian pasti dia. Ya terlalu pegawaian, belum tentu orang yang kita cintai ikut, tapi kematian berada di samping kita. Sehingga luit dengan mati saat pegawaian, luit dengan mati saat tidur, luit dengan mati saat comok-comok bani pun masih luit. Maka dalam keadaan Nabi pun ingat Allah SWT, ia datang kematian, maka mati husnul khatimah, meninggal dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghafilin, dan juga aku heran, kata Sayyidina Ali, kepada orang-orang yang lalai. Saya kena lalai ni, ya tiap rumusan lalai jok kematian. Tahu kematian ini pasti terjadi dalam diri manusia lalu. Dia tuh ingat saat mati. Sayyidina Ali pernah dengan dia ingat mati kabarani. Wa laysa bimaghfurin anhu, sedangkan tidaklah orang yang lalai itu bimaghfurin anhu, diabaikan dari kematian. Artinya orang yang lalai tapi kematian tidak pernah lalai mengingat dengan lalai. Kita lupa saja kematian, lalu saat kematian tidak dan lupa ingat dia perusahaan. Dia ada cerita malakul maut, kelupaan, cabut nyawa sopo dengan Allah. Wayang tercabut meninggal, meninggal. Lalu manusia ia lalai
lupa ya kematian. Wa qala Muhammad bin Ibnul Husain, berkata Muhammad bin Husain, apa kata beliau? Lamma alima, manakala mengetahui ahlul fadli wal ilmi wal ma'rifat wal adabi, oleh orang yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu, memiliki ma'rifat dan adab. Wa anna Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala qad ahana dunia, sesungguhnya telah menghinakan dunia. Orang yang mengetahui bahwa dunia ini dihinakan oleh Allah adalah ahlul ilmi, orang yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu, maka dia tahu dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu, dan bahwasanya Allah SWT lam yardoha li awliyaihi, tidak ridho Allah SWT dunia itu li awliyaihi, untuk diberikan, dinikmati oleh wali-walinya. Jadi wali-wali Allah tak ridho dunia niki dinikmati oleh wali-walinya. Berarti wali-walinya niki harus jauhi dunia, harus jauhi kenikmatan dunia. Bukan berarti meninggalkan selebuhan pegawaian dunia. Wah, dikemili pegawaian, dikemili lalu berdagang, dikemili berusaha. Salah, masih berpistipan senina. Sila pegawaian, sila lebih pun pegawaian. Tapi maksudnya tidak terbaik dengan pegawaian dunia ini melalaikan urusan akhirat. Wa annaha indahu, dan bahwasanya dunia itu indahu, di sisi Allah, haqiratun zalilatun, kedudukan dunia di sisi Allah ini haqiratun zalilah, yakni yang rendah, hina. Wa anna Rasulullah SAW, dan bahwasanya Rasulullah SAW zahada fiha, beliau zuhud alias menjauhi kenikmatan dunia, fiha di dalam dunia. Wa hazara, dan beliau Nabi SAW mengingatkan atau mewanti-wanti ashabahu, akan sahabat-sahabatnya, min fitnatiha, dari fitnah dunia. Jadi Nabi kerang nasihati para sahabat, tidak baik terlena isi fitnah dunia. Akalu minha, mereka, sehingga mereka yakni ahlul fadli wal ilmi wal ma'rifah wal adab, yakni orang-orang yang diberi kelebihan ilmu oleh Allah, mereka akalu makan, seorang manusia butuh makan, minha, dari dunia, qasdan, sekedarnya, secukupnya. Nanti saya bertenaga ibadah ayo berlebihan. Wa qaddamu fadlan, dan mereka mendahulukan fadlan, akan yang utama-utama. Bisa utama-utama ya dulu. Be kewajiban-kewajiban, desa sepele-sepele ya dulu kewajiban lupa. Nah, ini dia utamakan, bisa utama. Wa akhadhu minha, dan mereka mengambil minha, dari dunia, ma yakfi, sesuatu yang mencukupi ia. Pokok saya cukup, ambil pakaian saya cukup, ayo, tidak saya berlebihan. Ambil saya peralatan saya cukup, ayo, ambil makanan saya cukup, ayo, berani. Wa taraku ma yalhi, dan mereka meninggalkan sesuatu yang melalaikan. Nabi seandainya kedua ini lalai kepada Allah, dia tinggalkan. Perkara-perkara yang membuat dia lalai kepada Allah, dia tinggalkan. Ialah ahlul ilmi, ahlul ma'rifah. Labisu minasyagi, mereka memakai dari pakaian masatral aurat, pakaian yang pokok menutup aurat. Tidak dilihat dari harga, dari warna, dari jenis, merek, segala macam. Yang penting menutup aurat. Lama zaman makin Arab pakaian dunia lagi swag-swag, terbuka orang lalu kemahal. Alaman ahlul ilmi wal ma'rifah, meskipun murah meriah, yang penting menutup aurat. Dan tentu juga
secara adat terpandang terhormat pakaian. Kenapa sekedar menutup orang lalu macam ruun masih perlu menjaga, melihat urf atau kebiasaan setempat. Ya. Wa akalu minat ta'ami, dan mereka makan dari makanan adnahu yang sederhana. Makanan itu makanan sederhana. Aku baca besok arak sepiring gaji 5.000, piring kedua gaji 5 juta. Mbe nikmat ni kebe sak nikmat. Ai pada nikmat. Pun nikmat ni lapar. Makin lapar, bertegelur nasi seharga 5.000 bagi nikmat. Lagu membesar dagang di makanan ni sudah mati ke membesar. Berarti tempat kenikmatan makan ini ketika lapar. Maka orang yang berpuasa diberi 2 nikmat oleh Allah. Pertama, nikmat ketika berbuka. Saya nanti sampai lapar nasi nikmat. Ada dengan rasa nikmat saat berbuka, pasti selalu rasa nikmat. Dan nikmat yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa saat berpuasa wajib musadun. Pertama, nikmat berbuka, kanjeng gede kanjeng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nani dia mimma satal jauh, dari sesuatu yang menghilangkan oleh sesuatu itu al-ju'ada, rasa lapar. Pokoknya makanan secukupnya yang menghilangkan rasa lapar. Gandang-gandang rusuh, gandang-gandang apa? Orang apa tu besok ni, arak semua untuk gawe ibadah. Wa nazaru ila dunia, dan mereka